Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dengan NIM 2103152 dari kelas Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP dari kelas 12 SMA untuk mata pelajaran biologi KD 3.1, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian dengan KD 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua, merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang berbagai perlakuan dalam percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan 5M, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Keempat, merancang perlakuan dalam percobaan pertumbuhan tumbuhan. Dan yang kelima, menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder. Karakter yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama komunikasi, 2 kerjasama, 3 terbuka, dan 4 menghargai teman. Selanjutnya, keterampilan sosial yang diharapkan dari pembelajaran ini yaitu bertanya, menyumbangkan ide atau pendapat, menjadi pendengar yang baik, dan komunikatif. Untuk materi pembelajaran terbagi menjadi materi pokok dan submateri. Materi pokok itu adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan submaterinya yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan awal, memotivasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan, yaitu seperti apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian melanjutkan pertanyaannya untuk memancing kreativitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Yaitu sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya menuliskan topik yang akan dipelajari, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam belajar. Untuk kegiatan inti, guru dapat membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan ceramah tentang pertumbuhan dan perkembangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan primer dan sekunder. Kemudian meminta peserta didik untuk mendiskusikan dan merencanakan praktikum yang mengukur rata-rata pertumbuhan jagung setiap minggu selama 1 bulan. Selanjutnya, meminta peserta didik melakukan diskusi kelas, yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, memberikan penguatan pada hasil diskusi, dapat berupa konsep penting dan memberikan persetujuan untuk rancangan praktikum yang benar. Selanjutnya, guru memberikan reward atau hadiah atau sanjungan bagi kelompok peserta didik yang aktif. Pada kegiatan akhir, terdapat kesimpulan dan tindak lanjut pembelajaran dengan menugaskan kepada para peserta didik untuk mengerjakan tugas pada buku biologi ataupun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, untuk media pembelajaran bisa menggunakan alat tulis, LKS atau LKPD, kemudian materinya digunakan atau disajikan dalam bentuk PowerPoint. Sumber belajarnya bisa menggunakan buku paket biologi kelas 12 SMA dan juga dapat dicari atau ditambah dari beberapa sumber lainnya seperti dari website dan juga jurnal atau artikel. Selanjutnya, penilaiannya berupa proses belajar peserta didik dan evaluasi. Untuk bagian akhir, peserta didik akan diberikan LKS atau lembar kerjanya berupa lembar diskusi rancangan praktikum pertumbuhan tumbuhan yang mengukur pertumbuhan batang jagung setiap minggunya selama 1 bulan. Baiklah, untuk simulasi pengadaan pembelajaran dalam kelas akan ditampilkan videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya kepada kita sehingga masih dapat melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Itu sesuai dengan KD 3.1 untuk pertemuan pertama. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk materi kali ini itu ada 4 submateri. Yang pertama pengertian pertumbuhan, kedua pengertian perkembangan, 3 faktor internal, dan keempat faktor eksternal. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda semua, apakah ada yang tahu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Jika ada, silakan untuk mengacungkan tangan. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka, yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Selanjutnya, pengertian perkembangan yaitu suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Selanjutnya, untuk faktor internal atau faktor dalam. Faktor internal atau faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu meliputi faktor genetis dan fitohormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan, sering disebut sebagai zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Berikut ini merupakan beberapa hormon pertumbuhan. Yang pertama ada auksin, yang banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung tunas. Yang dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh dengan sangat cepat di tempat yang gelap, atau disebut juga dengan etiolasi. Selanjutnya giberelin. Dengan ekstrak giberelin mengakibatkan tanaman inang dapat tumbuh raksasa. Selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin akan memacu sitokinesis atau pembelahan dari plasma sel. Hormon selanjutnya yaitu asam absisat yang berperan dalam dormansi biji. Selanjutnya kaolin merangsang pembentukan organ tubuh dan etilen yang mempercepat proses pemasakan. Yang terakhir ada asam traumalin, yaitu tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka yang disebut dengan daya restitusi atau regenerasi yang dibantu oleh asam traumalin. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari nutrisi, cahaya, kelembapan, dan suhu. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan melakukan percobaan seperti yang sudah tertera pada RPP sebelumnya. Jadi, di pertemuan kali ini, guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan tentang pertumbuhan tanaman jagung, sehingga nanti diperoleh hasil kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh siswa dan terjawablah pertanyaan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan mereka dan menjawab pertanyaan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini. Baiklah, sekian presentasi pelaksanaan RPP yang dapat saya tampilkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.